أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمد أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاء بالأنبياء والأولياء من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البيت الثانية وأصلي وأسلم على من سجد الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعين بسبيل النور وبعد. Ini adalah manaqib Sayyiduna wa Maulana wa Imamuna Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatul Munawwarah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana beliau itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di dalam kota Madinah, dan diwafatkan beliau radhiyallahu itu juga dalam kota Madinah, di dalam kota Madinah pada tahun 1189 di hari Arbi'ah 2 Dzulhijjah. Berarti menurut catatan di sini maka Syekh Samman itu berumur kurang lebih 57 tahun menurut hitungan bulan Hijriah, dan beliau dimakamkan di Baqi' sebelah kiri daripada Masjid Nabawi. Dan makam Sidin itu berdekatan dengan makam para istri Rasulullah SAW. Dari karena sebab Syekh Samman itu selama hidupnya tujuh berziarah ke Baqi' tersebut. Setelah ziarah kepada makam Rasulullah dalam masjid, lalu berziarah ke Baqi', tempat penguburan para sahabat-sahabat Nabi, dan lebih khusus para istri Nabi di sana. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Syekh Muhammad As-Samman itu daripada Lauh Mahfuz. Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Syekh Muhammad As-Samman yang dihabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz. Hijaz itu dari ngaran Hijaz, wah ini Mekah, Madinah dan sekitarnya. Nah, beliau nyebut Hijaz. Kalau ini berubah menjadi kerajaan, yaitu kerajaan Arab Saudi. Jadi kisahnya Sidin tulak berkapal ke Mekah, Madinah dan sekitarnya. Manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam. Berarti kalau dikirang itu berarti anginnya benar-benar berlapis. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Lalu dia di guncang-guncangnya. Berarti kalau ada kapal pakai mesin menggunakan layar aja. Nah, jadi mun anginnya itu beres-beres, tahan kapalnya di bampasnya, atau apa kapalnya ada kuat, jebok, hancur di tengah lautan itu, pecah hingga leban orangnya lagi. Biar kuat bohong nyong. Nah, nasib dari kita kan. Maka aku sangat takut hingga kapalku hampir karam. Nah, di gujang-gujangnya anak karam kapal, baju masukkan sudah. Maka aku sangat takut, sehabis takut. Artinya luar biasa takutannya itu. Ya wajar manusia takutan dan mati. Ya selama orang beriman itu kan selamanya kada melihat penuh lawan bayangan-bayangan akhirat itu takutannya mati. Takutan mati sama aja. Berarti kita manusia kan takutan mati. Yang manusia binatang kan tahunya. Nah pada mati itu ada menyenangkan. Mukanya takutan mana? Nah, kita melihat cecak itu kan. Lihat manusia kan berbarak mukanya. Ini yang mati takutan mati. Binatang tahu pada mati itu menyakitkan, bukan? Nah, maka takutan mati itu adalah suatu nilai manusiawi katanya. Tapi bedanya orang beriman itu ketika sudah parah
hati itu, lalu dihatakan sesuatu bayangan-bayangan akhirat. Nah karena punya beriman, lalu bayangan surga, bayangan kenikmatan, bayangan kesenangan, bayangan kebahagiaan. Nah lalu akhirnya apa? Senang, sampai dia minta kepada Allah agar dipercepat kematiannya. Tapi kalau punya belum sampai begitu, kalau orang beriman tetap takutan mati. Nah buktinya ini kan takutan benar, kalau sebenarnya muak. Maka aku sangat takut sampai habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sampai habis suaraku, ya Saman, 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu. Serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Nah berarti orang ini jalan di banyu lah. Nah, jadi kapal itu ditahaniakan orangnya. Lalu angin tadi hilang, selamat akhirnya. Nah ini kita wasul ini ya. Kita wasul, bukannya orang ini membelakangi Allah Ta'ala, ada. Maka dia mempunyai suatu keyakinan bahwasanya ada makhluk gaib yang mau menolong, gitu kan? Ya. Sedangkan makhluk gaib yang menolong ini, kalau menolong itu Tuhan juga mengawakan. Nah itu tuh pandangannya kayak itu. Jadi ada apa kan kita juga misalnya datang ke dokter, lalu minta obat kan, minta resep, minta suntik dan sebagainya kan, atau kita kapal urutan, minta urutakan noneh. Nah kita mempunyai suatu prasangka bahwasanya obat dokter ini kalau menyembuhkan garing kita tadi, atau keurutan ini kalau membiarkan kalau kita sakit tadi. Nah itu kan, itu ngarannya namrulung ini secara nyata, secara alam yang nyata. Nah ada pula Allah Ta'ala itu menitipkan suatu kabulnya keinginan kita itu dengan perantara orang gaib. Nah maka kita boleh meminta, asalkan pandangan kita tuh bukan orang gaib itu yang menolong, tapi itu Allah Ta'ala juga yang mengizinkan. Disamain di alam nyata, ada alam gaib, itu sabadatan mendapatkan apa? Kau menolong itu dengan izin Allah Ta'ala, mendapatkan binakan para juga. Nah jadi sama juga berdasarkan pada makhluk. Kali denang taharat, kali denang ta'uhu, sama pada berdasarkan tasarah Allah Ta'ala. Nah itu pandangan kita kan. Nah, kita bisa datang ke dokter, adalah kita yakin dah sembuh panjangan kadang mana, atau kapal urutan yakin dah kita pernah sembuh dengan diurutnya tadi kadang mana. Coba kita berusaha, kita punya prasangka. Nah maka pandangannya kayak itu. Maka orang bertauhid itu pandangannya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin dan perbuatan Allah Ta'ala. Nah itu yang dipegang. Ada kan seorang guru bersama muridnya, lalu sini hendak menyeberang sungai waktu itu kan, karena anunya nih Pak, kapal lipit sudah, ya hal-hal yang aneh-aneh itu terjadi. Kita tahu kapal lipit habis jalan sudah, tadi kan habis jalan sudah, tang kapal lah, sepakal nulungi. Nah mau masih kawannya kan, tahun orang yang nyata nih kan, yang jahir nih kasih tuh dia belum minta tolong. Nah jadi munculnya hal aneh-aneh itu ketika sudah kapal lipit. Jadi kisahnya ini antara guru dan murid, anak nyebrang. Biasa mungkin ada jembatan ya, atau ada jembatan ada jukung, ada perahunya. Sekalinya tahu jujur kan ada. Sedangkan waktu ini pet sudah harus nyebrang. Nah, alatnya ada kan, belum orang dipakai kemana? Jadi ngarang kapal lipit, keluar kan suatu keanehan. Nah, kita karamat. Nah, karena nanti di orang kasih Allah Ta'ala. Jadi jadi tentang guru, naikam, bakayan aku lah. Dia orang ngarangku. Siapa ngarang guru? Ya ngarang guru ini Muhammad. Ya, jadi sahabat ngarang guru ini. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya mulai jadi kita nyebrang. Dan bernyuri kan aturannya nih menciruruk, tanya lam.
guru memulai lanjutin ya Allah cap ya berarti sedino di banyu saya punya karas awal diajak nanti kada tinggal ya Allah ya Allah ya Allah. Nah berjalan sebagai ada enam murid ya Muhammad atau wahai guruku nah. Jadi enam murid bagi gurunya ya Allah Ta'ala terus berjalan. Nah setengah sudah setengah pertengahan sudah kan. Nah, di pertengahan sungai sudah. Nah murid itu pikir guru membaca ya Allah. Artinya guru minta tolong ke Allah Ta'ala. Ada aku minta tolong oleh makhluk. Apakah salah aku nih? Minta tolong oleh makhluk kayak omongan Pak Guruan nih. Pak Guru ini makhluk juga kan. Cuman Allah Ta'ala kan nyata sudah Allah Ta'ala menolongi. Ini kenapa aku nih manusia? Lalu mau ubah ya Allah pas menciruruk. Nah ada guru ya Allah, ada yang cururuk, ada yang murid ya Allah curug langsung. Uji guru jangan diganti, buriki pulang bacaan tadi jangan diganti. Ya Muhammad berdiri pulang awak. Nah timbul pulang baca dan pakai sebarang kan. Nah lalu ujian gurunya kan dibacakan sendiri kenapa? Ujian gurunya ikam ini kada kawa baru memanggil Allah Ta'ala. Nah keikhlasannya kada sampai, kehusuannya kada bujur. Jadi ikam itu mah ya Allah Ta'ala tuh gonggil hatimu. Ada aku sudah mampu menghewani nama Allah asli kan dasar nguntak Tuhan dasar hatiku kada dari ini mengenang lain dari Allah tuh nyata deh kan Tuhan itu dasar budi-budi mantap hati budi-budi pasrah tawakal ikhlas dan kada ada tabayang namanya macam ikam ini masih campur-campur jadi ikam pada ahli pun kada mantap nu ya Allah Ta'ala. Nah maka ikam sampai ngaranku. Nah ketika nyebat ngaranku maka ikam tak umpat dia aku memanggil Allah tak umpat ikam situ. Lalu ikam diterima Tuhan juga walaupun ikam tidak kada sempurna belum memanggil Tuhan tapi karena ikam tak umpat ya aku di gurunya lalu ikam akhirnya dianggap Allah Ta'ala bagus juga Tuhan dia ikhlas juga. Nah amun ikam sudah mantap hatimu memanggil Allah Ta'ala itu kada kita campur-campur lain silahkan ikam panggil Allah Ta'ala maka apa yang ikam minta 3 bulan Tuhan sesegera mungkin kayak dijualan. Nah ini jadi itu kenapa jadi kita itu bertawasul dengan wali karena kita ada hawa nyambung sama Tuhan kita ini masih macam-macam kita nih. Nah jadi karena Allah itu maras kemana. Nah ketika kita memanggil wali itu minta kepada Allah maras kan lawan kita lalu dikabulkan Tuhan. Coba nyatakan bila kita bertawasul atau wali itu jangan dipadahkan wali itu mengabulkan hajat kita nih kata Allah Ta'ala juga dan wali itu ada merasa inya yang punya kemampuan kekuasaan wali itu ada inya merasa inya harap. Nah itu berbedaan orang wali itu lah. Nah maka begitulah nang wujudnya supaya kita ada di salah-salahkan orang nih. Padahal orang kita bertawasul nih mempertuhankan manusia. Nah amunnya ada bertauhid bisa itu bang. Jadi kalau bertauhid kan itu pandangannya la haula wala quwata illa billah. Dan setengah daripada kalimat Tuan Syekh Asyid Muhammad Saman yaitu dihabarkan oleh seorang laki-laki yang salih lagi zahid Maulana Syekh Idris At-Takali ketika aku hendak berlayar dari Swiss ini dari Mesir untuk pergi haji ke Baitullah Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut. Nah, ada kita ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila hendak tulak berhaji umrah itu kan berniat mulai rumah. Sahajaku tulak ini untuk melakukan haji dan umrah dan ibadah-ibadah lainnya di kota Makkah dan Madinah karena Allah Ta'ala. Nah maka langkah kita itu pahala terus kita berniat dari rumah deh. Nah kita disuruh itu ada buah nang dari kita itu kadang itu caranya. Inya napa sahajaku tulak berhaji berumrah menziarahi Masjidil Haram dan menziarahi Masjid Nabawi. Itu aja niatnya. Berhaji berumrah menziarahi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kada boleh tak buat menziarahi makam Rasulullah, kada boleh tak buat. Itu bukan di luar dari kita. Bila benar itu haram jadinya. Nah, apalagi kita ziarah karena ke Madinah, ziarah Kabakeh, ziarah lagi ke Ma'la, mana? Nah, apalagi itu orang bersambat macam-macam nang ziarahi selain haji dan umrah.
bisa disalahkannya. Nah, jadinya kada menerima orang ziarah kepada makam Rasulullah itu ada terimanya. Kada didukungnya, malahan disalahkannya di langkah itu niatnya. Jadi jadinya nanti ziarah itu bukan makam tapi masjidnya. Nah, padahal ini buatnya kan masjidnya kita datangi untuk ibadah di situ nilai kelibatan ibadahnya lebih besar daripada di kampung kita. Nah, kadang kita masih di makam Rasulullah. Nah, itu paling afdal tanah seluruh dunia adalah tanah yang mengandung jasad Rasulullah. Kalah Ka'bah kalah. Sehingga ada orang mengatakan lebih afdal Madinah pada Mekah. Kenapa? Karena di Madinah itu ada situ mengandung jasad Rasulullah. Kalau Mekah kan Nabi Ibrahim mendoakan, al Madinah Nabi Muhammad mendoakan. Sehingga ada orang mengatakan lebih afdal Madinah daripada Mekah. Nah, itu kan pada pertentangan dalil-dalilnya tuh alasannya. Lalu disimpulkan kesimpulan habisnya kan artinya namanya nang tanah nang makam Nabi itu kan afdal sudah. Tanah nang makam Nabi itu paling afdal dan paling afdal tempat seluruh dunia hanya Ka'bah. Nah, itu. Jadi kan lagi per kota kan per tempat lagi. Nah, jadi itu penonton itu. Kehebatan sesuatu nama itu Rasulullah kan. Nah, maka orang yang niat ziarah tadi itu bagus. Tidak disalah-salahkan. Nah, ini kan niatnya hendak berhaji dan ziarah. Dengan melalui laut tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang. Ada tadi kan hendak dihantamnya badai, sudah ada ini kapalnya sangkut. Nah, bentuk karang sangkut kapal ini nah. Sangkut kapal sini. Maju dah kau, mundur dah kau. Amunnya bajunya bersurut bisa baca kapalnya. Kan apa nih dapat sangkut nih kan di sini barat pas patah dua belah kapalnya kan bisa kayak itulah. Nah, sangkut kapalnya Pak tanah iki bentuk karang lalu bayinya bersurut pas marikit. Ayo mana nanjak gitu mun kapal gini pada seorang nih. Nah, ini keharapan bayi dalam ini lah. Dalam bayinya kan kapalnya betunjul kan baru pulang. Bersingkir pada bentuk karang tadi. Nah, sangkut kapal malah masih di jalan nih terdampar dan sekarang hampir pecah ya kan karena kebanyakan beban tadi. Maka aku suruhlah 3 kali ya Saman. Maka dengan berkat Tuan Syekh Asyik Muhammad Saman turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Banyak berada di sini memanggilnya itu banyak aja kan, tadi kapal itu banyak orangnya. Lalu hilang kesulitan tadi. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Asyik Muhammad Saman beberapa lama. Ada kan di sini di langgar, ada tempat ibadah sini membimbing murid-murid gitu kan. Kemudian ketika aku hendak ke Makkah Al-Musyarrafah, jadi kan ada musim haji di Madinah lah. Cukup sih waktunya hendak ke Makkah. Aku menghadap Tuan Syekh Asyik Muhammad, lalu aku habarkan kepada beliau, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka atau mengambil harta orang. Jadi raja ini ketujuh merampas pada milik-milik orang lain. Nah, minta amalan. Apa juga daripada asma Allah, artinya minta amalan. Apa bacaan nama Allah Ta'ala, harap yang dibaca, yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu. Ini dibaca karena selamat seorang daripada keinginan jahatnya si raja tadi. Maka jawab Tuan Syekh Asyik Muhammad, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Ya, ngaranku 3 kali jadi. Padahal ngaran sini itu lain karena Allah namanya. Jadi ini disambat nih ngaran kekasih Allah pada Allah Ta'ala. Nah, dia diizinnya sudah itulah. Nah, kita kan supan gitu deh. Ya, ngaranku 3 kali supan kita deh. Nah, bisa dia numpang deh. Aku aja nak anu aja. Ada ke kampung situ aja. Napa supaya nyaman. Oh, kamu je datangi je pembakalnya sampai ngaranku nya. Kamu je tarima nyaman. Masih itu kan patuh malah. Patuh lah pembakal tu kan aluai. Wani kan sampai ngaranku nasi dia. Patuh tu deh. Nyaman kamu situ kan aja. Jadi tahu lah aku. Nah, itu kan tamsilnya kayak itulah. Nah, berarti saya sama nih kan, dan Allah Ta'ala itu luar biasa sudah kan perasaan sidin itu nah jinaknya rati sidin ke Allah Ta'ala itu, sehingga ketika
ada orang minta suatu hal keselamatan, sahabat ngaranku sih. Artinya bila sahabat ngaran sih, Allah Ta'ala nama nolongi. Allah Ta'ala nama memuliakan bagi nama si Saman tadi. Maka aku ulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Menakuni tatap jawabannya demikian. Berarti yang pertama, sampai ngaranku 3 kali sih. Maka diketahuinya lah hatar hatiku kayak seorang itu kan lagi ya kah? Nah, ada amalan yang lain lagi. Dan ketika tanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Nah, padahal ini gawean seorang orang ada yang tahunya gawean surangan dia mah jauh di gebat, mah jauh kan kawanan di kapal yang tahunya. Ternyata si sama nang sering jauhan tahu. Nah, jadi orang wali itu rupanya beli dia ngarannya tuh ini merasa tingginya Allah Ta'ala nama anukan mana yang maha beriakan. Nah ini nah nih ada hamba kau ini nah turungi. Nah tetap jadi Tuhan juga manukan juga menyampaikan tuh memberikan supaya sadar si Tuhan wali pada ada mahiyau sini. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Asep Muhammad Saman dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkah Al-Musyarafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka bila datang suatu kejahatan dari raja, nah ada betul raja dia merampok orang, raja merampas harta, maka aku sebutkan nama Tuan Syekh Asep Muhammad dengan perlahan-lahan itu sudah nyalengkan 3 kali. Maka dengan berkat Tuan Syekh Asep Muhammad terlepaslah aku dari kejahatannya. Nah lalu tak ilengnya paliwati ya. Kadada seorang keempat karena rampas harta nih. Nah itu. Jadi kalau harus nyaring lah. Nah bagaimanapun bisa juga kan. Dan seringan daripada karamat Tuan Syekh Asep Muhammad Saman itu bahwasanya Syekh Abdullah Basri ini adalah orang berilmu nih, seorang penuntut ilmu atau seorang guru sudah. Ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjarakan, diponis orang di penjara, maka kemudian dirantai ulang dengan rantai besi di lehernya pulang, kan kayak terhina di sini. Pada malam 7 likur bulan Ramadan, atau malam 27 di Makkah Al-Musyarafah pada tempat yang bernama Bagus Sa'adah. Nah, manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Asep Muhammad hingga sampai kepada Ya Rabbi wa firil ubaidil jani Muhammadi syahiri bisamani. Nah, ini tawassul ini baca diamalkan di pesantren hari Kamis dan hari. Tawassul ini ada ini intet tuh ada, jadi sekumpul ada. Itu bagus banget tawassul itu isinya doa-doa yang bagus. Jadi tawassul kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala yang bagus. Kemudian bertawassul kepada Allah dari seluruh makhluk Allah Ta'ala yang bagus. Kemudian bertawassul meminta kebaikan dunia akhirat, macam-macam permintaan itu bagusnya. Nah itu dibaca. Itu murid-murid si sama mengamalkan. Lalu ia berteriak sehabis suaranya, karena ya Rabbi Wafir ini kan menyebut si Saman. Nah mayau suaranya ya Saman 3 kali. Saat nyaringnya tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, paket rantai dari gugur. Maka dirantai orang kembali dan musibir namanya rantainya pacul, pasang kurang hingga 3 kali dalam 3 malam, 27, 28, 29. Aku siap ke. Dan setiap kali yang baca tawassul tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid daripada Tuan Syekh Asep Muhammad. Nah, soalnya sini muridnya Saman. Nah, ini orang. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia di waktu ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Makkah, di Masjid Haram ya. Ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Nah, pagisnya itu. Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Asep Muhammad berdiri di depanku seperti sedang marah. Artinya kan penampilannya itu apa aja untuk berwibawa benar, sampai takutan benar pada si Saman itu. Bukan si disarik lawan murid, gak ada.
artinya tampilannya tenang, tampilan yang genas. Nah, mulai orang digentar. Nah, lalu aku tersungkur dan aku lupa diri manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad As-Saman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rom. Ini Rom ini kan daerah Eropa. Bersama-sama 10 orang bertunggangan. Aku ketika berenang kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun dan merampok kepada kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tidak dapat berlepas dari mereka itu, hingga tawajuhlah kami kepada Tuhan Syekh Muhammad. Dikatakan di Saman, lalu bertawasul jadi. Dan kami seru ya sama 3 kali. Maka kami lihat Tuhan Syekh Muhammad di atas kuda putih, padahal dia menutup mulutnya dengan kain, tidak ada kain tutup untungnya, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berdirilah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuhan Syekh Muhammad. Jadi takut tanggung merampok tadi ini. Nah, itu karamat Tuhan Syekh sama juga. Jadi walaupun tidak ketahuan orangnya, tapi musuh ketakutan berdahulu gitu. Banyak benar lah karena kalau misalnya itu baik yang masih hidup atau setelah wafatnya beliau. Dan sekarang ini kan ada aja orang menceritakan tentang karamat Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada wali-wali Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah. Sekali-kali tidak syak atau ragu padanya. Nah, tetap. Jadi nah dapat itu disuruh orang tuh cinta lawan sidin dan yakin bahwasanya itu wali Allah Ta'ala. Nah. Dan yang kedua, jangan mungkin kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada berakhirnya sekalipun, janganlah mungkin ketika kita kepadanya. Nah, kadang orang-orang ini aneh-aneh lah. Nyegewi itu kita ada sampai dikirakan panggilan kita salah, padahal jujur, salah itu orang wali itu juga. Karena dia menutupi lawan kewaliannya itu supaya jangan sampai banyak orang tahu. Lalunya tampilannya biasa-biasa saja. Nah, lalu orang biasa ini kan namanya kada percaya buat orang tua ini gitu. Ada berkaramat. Ada berkaramat adalah orang percaya sih. Nah, begitulah. Walaupun lawas dia melayani sidin, tapi kan percaya, maka ada dapat tentang karamat atau kemuliaan Allah berikan kepada wali tadi. Dan kalau kisah orang tak mimpi Rasulullah, lalu ketakut ya Rasulullah, napa amalan yang paling afdal, amalan paling bagus napa? Ujar Rasulullah, ikam duduk atau hadir di tempat seorang wali daripada wali Allah Ta'ala, walaupun satu mat. Anggaplah nak kayak orang banyak hintalo atau nak kayak orang ngupas hintalo kan, hintalo nah masak dikupas paling sama menit lah. Nah, satu mat ada tumat jadi dokter. Nah, maka itu lebih afdal daripada ibadah seumur hidup, mulai kamu lahir sampai kamu mati sampai kamu hancur gara-gara ibadah itu. Maka lebih afdal untuk satu mat dia depan wali Allah Ta'ala. Ini pesan Nabi dan tidur. Di antara pesan Nabi itu wali Allah Ta'ala bercerita. Lalu manyaki pulang, apakah wali itu masih hidup kan sudah wafat kah? Nah, dapat paridat itu tadi. Ujar gurunya sama ujar Nabi sama aja. Wali masih hidup kah? Nah, sudah wafat kah? Bila ikan kawan kayak itu, maka nilai ibadahmu lebih hebat daripada ibadah seumur hidup. Nah, inting bener itulah. Ada pula kisah orang wali berkata, Naziri wa naziru naziri fil jannah. Orang yang suah melihat aku atau orang yang suah melihat orang yang melihat aku masuk surga. Nah, yang benerlah orang yang suah melihat aku di sini atau orang yang suah melihat orang melihat aku masuk surga.
Ada juga kan tuh perkataan tuan wali nang bahari itu. Ada jadi catat di muridnya. Nah, apakah semudah begitu saja kan? Dengan kita memandang tuan wali kita pasti surga sudah. Nah, lalu ini perlu digarisbawahi. Jadi ketika dia dibacakan itu, lalu ada seseorang orang awam menganggap mudah sekali kan surga itu. Mungkin itu, ya aku tak di surga deh. Aku orang cak tentang wali anu. Nah, jadi maksud kita kan suah lihat guru sekumpul, misalkan mana? Apa kalau kita? Nah, wali sano suah melihat ini atau bagaimana suah apa misalkan makan sidin misalnya kan. Nah lalu ini perlu digarisbawahi. Ketika ada orang awam bucek nak itu, lalu orang wali nang paham nang mengerti maksudnya itu menjelaskan. Oh bukan kayak itu maksudnya. Dengan semata-mata kita melihat tuan wali kita surga sudah, atau semata-mata kita tadi, apalagi saya tadi ibadah nang duduk di depan sidin satu umat dapat nilai pahala ibadah seumur hidup kada semudah itu. Kenapa? Kalau ikam beranggapan pada tuan wali itu pasti surga, berarti Abu Jahal lebih berat masuk surga pada ikam. Kenapa? Karena Abu Jahal itu bukan hanya wali, Nabi Muhammad lagi. Abu Jahal itu kan Nabi Muhammad bilang hari bertemuan. Nah, itu kan. Malah Abu Jahal itu membuncing Nabi, Nabi itu kisahnya waktu anak umur 8 tahunan, 8 tahun. Lalu sidin tuh berjalan-jalan di Makkah tuh kan. Nah, kai kan, mama meninggal sudah 4 kai. Nah, sebelum 8 tahun kan Nabi itu 8 tahun umur meninggal kan sidin, umur 6 tahun bapak mama. 8 tahun kai pulang meninggal. Jadi masih waktu digendong kai. Abdul Muthalib Tuhan dah. Abdul Muthalib itu dalam riwayat umurnya 120 umur. Makin cucu. Nah, umur 8 tahun Nabi wafat Abu Talib. Berarti Abdul Muthalib itu waktu menggendong Nabi berarti umur 112 itu umur deh. Nah, Tuhan benar. Jadi menggendong Nabi itu kan hebat orang Tuhan benar toh. Menggendong nang cucu kan. Kada patian bener deh. Kada pati nang gegeh benar kan caranya toh. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad jalan-jalan di kota Makkah itu pas tersesat. Nah, apa ada Abdul Talib abut, mana cucuku nih, pokoknya kunyuk sampai bergantung di Ka'bah namanya. Berdoa kepada Allah supaya dipertemukan kembali dengan cucu ini sayangnya bercucu. Kamu tak orang lain kan, atau lagi sampai berdirikan bahaya nih. Apalagi saya jual orang, maka biar itu di daerah Makkah, biar kan di daerah Arab itu bila anak ada di daerah orang, tangkap orang jual orang. Ada yang sahabat Nabi itu kan waktu anak culik kurang jual orang. Untung Nabi ini menukarinya. Itu Zaid bin Harisah itu. Jadi kisahnya Abdul Muthalib tadi berdoa menangis baik menemukan cucu yang hilang tadi. Lawas dia berapa? Mungkin berapa? Jangan pagi, baik sore dia balik. Nah, cucu nih tuh yang mana nak. Bahasa Abu Jahal datang di mana kah? Di luar kota Mekah. Datang di mana Abu Jahal mendarat Nabi Muhammad. Masih anak tuh kan, ikam jalan Muhammad, iya, kamu naik ke sini, ulun berjalan-jalan, mau tak sini, anak budi tak lagi, nah sesat jalan sekalinya, petakku aja Abu Jahal, petakku aja ikam, nah aku matarakan langkaimu, baik Abu Jahal, matarakan langkai, kenapa? Anak Muhammad orang baik juga kan, karena kadang kayak anak-anak lain tuh, orang kepingin berarti Nabi Muhammad ini kan jujur berarti. Abu Lahab tuh kan benar ngeduh, cuma ada dijulung. Jadi Abu Lahab tuh kayak apa ya? Kayak tabungan dendam ada aja deh. Berbeda deh sama menggeduhkan Nabi Muhammad itu. Tapi Abdul Muthalib udah pun. Kenapa Abu Lahab ini orangnya ada penyayangan dan anak. Usia karena berrimbat karena menghantam kamu kasih cukup ya Abdul Muthalib. Nasa ikong ini rawat deh. Ada hantam menggeduh juga. Nah, ketika Abdul itu sudah Tuhan kan. Karena Abu Lahab ini sugih. Nah, pede aja. Tapi kada dijulung. Artinya kan beri kepingin banyak orang hendak Nabi ini kan banyak hendak nang ketujuh nang menghidup dan sebagainya. Jadi kan ada orang berpikiran hendak menjihati tidak. Pokoknya hendak berbuat karena Nabi Muhammad dikasih baik lah orang. Jadi Abu Jahal buat karena sini Abu Jahal aku matarakan kalian kaimu. Angkat tay Nabi ini kan hendak berjalan unta nih. Kada mau berjalan untanya. Tadi bawa berjalan ini ada lagi. Toknya ditunjuk jatuh-jatuh dia bertapak mau. Apa salahnya Abu Jahal? Turun Abu Jahal.
Tadi kan kisahnya Abu Jahal di muka, Nabi di belakang. Ada mau untanya berjalan, turun Abu Jahal, periksa ini biasa, naik pulang, naik kakak di muka aja nah. Gimana kok karena di muka kan orang di belakang, gimana nih? Kada lindung juga kan. Nah, biar anda ke muka, seorang di belakang. Nah, unta lancar ini berjalan. Nah, mancap unta bulik loh nih. Berarti nya ada hakot Nabi Muhammad itu tak ke belakang ada hakotnya. Nah, unta loh. Ketika anda ke muka dimuliakan Nabi itu kan hanya mau. Nah, itu Abu Jahal itu kisahnya kan ada ceritanya. Jadi kalau maksiakan suah melihat atau suah menjabai Abu Jahal yang utama. Ternyata Abu Jahal ada depan. Kenapa? Karena Abu Jahal itu memandang Nabi ini manusia biasa. Ini menganggap Nabi Muhammad itu adalah anak yatimnya Gedun Abu Talib. Nah, bukan Muhammad Rasulullah. Nah, kayak itu juga kita kan, mau kita lantuan wali itu anggap teman biasa atau kita anggap orang biasa. Nah, kada dapat padilat tadi. Jadi kembali ke hati kita, kayak apa pemandangan kita kepada Tuhan wali tadi. Hanya kita dapat nilai nang ibadah seumur hidup tadi. Nah, ini kan kita harus bisa menciptakan sangka baik kita dalam hati kita kepada Tuhan wali tadi. Bila kawa kayak itu, kita yakin besok diri hari Allah Ta'ala duduk kita di presiden yang masih hidup kan sudah wafat ya, maka kita dapat nilai ibadah seumur hidup. Dan tadi orang yang dapat surga tadi kan kada tertutup kemungkinan surga itu dapat. Kenapa? Karena gara-gara ibadah banyak atau kan nilainya ibadah seumur hidup. Wala kada takar surga. Nah, itu suah malihat sidin amandang kepada tuwali pandangan cinta lawan sidin. Nah, maka kekuatan pandangan cinta itu maulah gawian jadi baik, hati jadi baik, gawian jadi bagus. Akhirnya kita ke surga juga kan. Itu maksud Tuhan wali, orang nasuh berat aku dan orang nasuh berat orang berat aku masuk surga. Artinya gawe melihat itu lalu ia rajin beribadah. Nah, lalu ia pantas mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan didapatkan usahanya dengan ibadah. Itu pengertiannya. Ini pentingnya kita ada sangka baik. Nah, ada Tuhan wali itu. Sangka baik. Makin gana para sangka kita, maka makin luar biasa kan kehebatannya yang kita dapatkan tadi. Jadi kembali kepada perasaan masing-masing. Ya Habib Ali Al-Habashi, lau kushifa an nuril asi la ubida min dunillah. Jikalau seandainya kita ini dilihatkan Allah Ta'ala cahaya iman. Kan orang beriman ini kan punya cahaya. Nah, cahaya orang beriman, orang imannya ahli maksiat. Orang ini baca 2 kalimat syahadat, tapi gawainya maksiat. Sembahyang digalakannya, segala kebaikan-kebaikan kewajiban itu digalakannya, tapi nya bersyahadat. Nah, dibukakan Tuhan lawan kita ini cahayanya itu. Nah, apa akibatnya? La ubida min dunillah. Maka orang nang beriman ahli maksiat tadi akan disembah, dipertuhankan orang. Nah, saking harapnya benar tuh nilai cahaya iman ada di hatinya itu. Padahal kan ada ibadah belum. Apalagi kalau orang tuh sama beriman, ahli ibadah pulang. Beriman, apa ibadah pulang orangnya begini harap lagi. Tapi kita kada dibuahkan Tuhan lah itu. Kita kada dilihatkan Tuhan cahaya orang beriman tadi. Jadi kita biasa aja lah orang mana. Nah, itu kehebatan Allah Ta'ala simpankan kepada orang beriman. Semuanya kada diungkai di dunia ini kecuali setelah mati. Kalau sudah mati, melihat sabujulannya. Nah, itu tadi kisahnya kan. Biasa mati itu dibuahkan Tuhan nang sabujulannya. Hingga Jasirina Ali an-nasu niyam faida matu intabahu. Manusia itu sebenarnya kayak orang guring. Kita ini di dunia ini hayapa kalau manakah kayak orang guring ya kita ini pada. Nah, kita jalan ini fata morgana kan. Nah, satu hal yang kada pasti. Satu hayalan sebenarnya. Kayak orang guring pang kita nih gambaran kita di dunia kan. Faida matu intabahu. Bila sudah mati manusia tuh nang kayak orang bangun guring. Oh, kayak ini ke alam nyata. Benar amas nang kaca tadi aja. Tapi buat amas yang dibanyakan noneh. Sugih deh dari mimpi tadi. Nah, nukar motor nih kan. Waktu nang mimpi tadi, nukar rumah, nukar macam-macam itu menikmati kekayaan tadi. Patah bangun, nih mana aja amasku tadi hilang sanyaannya. Kayak itu tuh kita bila mati itu. Semua dunia nih ada di kisahnya lagi kan, 4 lalu dan sanyaannya. Nah, itulah perkataan Sayyidina Ali itu. Kita ini kan ngaran kita ada mati, kita kisahnya kan. Mahabarnya ada mana? Nah, masalah percaya atau percaya kembalikan kepada kita pribadi masing-masing. Ya inilah yang kita baca di dalam Manaqib Syekh Salman Al-Madani untuk mengumpulkan nazar dari tuan rumah, semoga terkabul apa yang mereka lihatkan dan mereka nazarkan ini.
sehingga kita semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah SWT, dan berikannya hati kita cinta kepada para wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.